Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat di seluruh Nusantara? Welcome back with me, Yani, calon guru penggerak angkatan 2 dari Kabupaten Majalengka. Bagaimana perasaan teman-teman setelah mengikuti elaborasi pemahaman pendidikan guru penggerak kemarin bersama Kiprio dan penyelenggara pendidikan hebat lainnya dari seluruh Nusantara per jenjangnya? Is something change? Is something happen in your mind? Bukankah kisah Bu Asti begitu touching our hearts? Apa kita akan melakukan satu perubahan? Yang pastinya setiap orang memiliki perasaan dan pemahaman beda-beda setelah mengikuti elaborasi kemarin. Tapi saya pastikan ada satu pergerakan maju, baik itu di dalam pikiran dan hati kita untuk melakukan perubahan dalam pendidikan. Baik, kali ini saya akan merefleksikan dan menyimpulkan pemahaman saya terkait pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baik, pertanyaan yang pertama adalah apa yang saya percayai dari diri murid saya sebelum mempelajari modul 1 ini? Sebelumnya, saya memiliki mindset bahwa peserta didik saya atau anak-anak saya itu harus memahami apapun yang saya berikan, apapun yang saya ajarkan. Kemudian juga mereka harus patuh terhadap guru. Saya masih menganut yang namanya teacher-centered learning. Kenapa saya melakukan hal yang demikian? Karena saya berpikir bahwa anak-anak saya harus mencapai ketuntasan belajarnya tanpa saya berpikir kemerdekaan belajar mereka, maunya mereka cara belajar seperti apa itu saya belum berpikir ke arah sana. Padahal setelah kemarin Kiprio bercerita tentang anak-anak bermain pasir di halaman sekolah untuk mempelajari peta Indonesia, itu benar-benar memerdekakan anak-anak mainnya dapat, ilmunya dapat, dan juga tentunya yang nomor satu adalah mereka bahagia. Bahagia dengan bermain karena bermain merupakan salah satu kodrat yang ada pada anak. Itu yang harus saya pikirkan lagi sebagai pendidik. Bagaimana cara mengkolaborasikan pendidikan dengan permainan agar anak-anak merasa bahagia ketika sedang belajar. Pertanyaan yang kedua adalah apa yang berubah dari diri saya, baik itu pemikiran ataupun perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Hal pertama yang berubah dari diri saya setelah mempelajari modul ini yang pertama adalah merubah mindset. Mindset bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di lingkungan kita itu bisa kita gunakan, bisa anak-anak gunakan sebagai sumber belajar mereka. Kemudian sebagai pendidik kita harus cermat melihat bakat anak. Ketika anak tidak menonjol pada satu sisi, kita harus menggali apa sih bakat dia. Kita bisa memulainya dengan melakukan riset. Kita bisa melakukan tanya jawab dengan anak tersebut. Kita bisa melakukan pendekatan apa saja pokoknya yang bisa kita aplikasikan untuk mencermati ataupun juga melihat bakat yang ada pada peserta didik kita. Tentunya selain orang tua di rumah, kita sebagai guru menjadi orang yang terdekat dengan anak-anak itu. Hal yang selanjutnya adalah tidak lagi memfokuskan penilaian kognitif dari anak. Kita bisa melihat karakteristiknya, kita juga bisa menggali bakat dan keterampilannya untuk tetap memberikan penilaian kepada anak tersebut. Dan perubahan pemikiran yang terakhir adalah lebih memerdekakan lagi anak dalam belajar. Artinya di sini saya akan lebih among, maksudnya tidak memberikan hukuman seperti istilah yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Sistem among ini tidak memberikan hukuman kepada peserta didik karena akan merampas kemerdekaannya sebagai anak dalam belajar. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak sebagai wujud dari merdeka belajar. Sebelumnya saya membuat tata tertib kelas itu dengan mengonsepnya sendiri, kemudian saya tempel dan membacakannya kepada anak-anak untuk dipatuhi oleh anak-anak. Sedangkan kalau kita membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak, mereka jadi punya tanggung jawab dan mereka akan diajarkan ataupun juga dituntun untuk berkomitmen dengan apa yang telah mereka buat sendiri. Kemudian hal selanjutnya yang akan saya lakukan adalah membuat budaya belajar sebagai penghargaan dari nilai budaya kita. Sebagai pendidik,
Seorang manusia biasa tentunya memiliki banyak kekurangan, tetapi melalui kegiatan guru penggerak ini kita terus diberi motivasi dan stimulus untuk menjadi seorang pendidik yang lebih among lagi kepada peserta didiknya untuk memerdekakan anak dalam belajar, dan kemudian juga kita bisa mengaplikasikannya dengan cara mengkolaborasikan permainan di dalam pembelajaran. Karena kodrat anak-anak adalah bermain. Jadi, dengan bermain itu kita bisa memasukkan muatan pelajaran yang ingin kita sampaikan dengan keadaan mereka yang bahagia ketika sedang bermain. Dan semua itu bisa dilakukan hanya dengan jika kita menerapkan student-centered learning. Jadi pusat pembelajaran pada anak ini harus segera kita terapkan kepada peserta didik kita sebagai wujud dari merdeka belajar, dan kita juga sebagai pembelajar yang merdeka. Dan konsep pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara ini selaras dengan penerapan pembelajar abad 21. Yang pertama adalah critical thinking, yang kedua adalah creativity, communication, and collaboration. Dalam penerapan kompetensi pelajar abad 21 ini masih sesuai ataupun juga selaras dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara zaman dulu. Memerdekakan anak belajar, mereka jadi bisa berpikir kritis, kemudian juga dengan bermain mereka bisa berkolaborasi dengan belajar dalam kelompok, tidak kaku belajar sendiri-sendiri dengan hanya mendengarkan guru, tapi mereka bekerja tim untuk mengenal yang namanya gotong royong, saling menghargai pendapat orang lain. Kemudian juga dari kolaborasi itu akan menimbulkan komunikasi. Anak-anak akan berinteraksi satu sama lain, mengungkapkan pendapatnya, dan bagaimana cara menghargai pendapat orang lain. Dan juga yang paling luar biasa dari kolaborasi itu akan menghasilkan sebuah kreativitas. Baik, itu dia refleksi dan kesimpulan yang saya pahami tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan untuk membersamai anak-anak kita dalam belajar, dalam perasaan mereka yang merdeka dan bahagia. Salam dan bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.